Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Apakah sudah sarapan semuanya? Sudah, Bu. Apakah masih ada yang belum? Siapa yang belum sarapan? Sudah semuanya? Sudah, Bu. Baiklah anak ibu, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Siapa yang akan memimpin doa pagi ini? Siapa? Rajib? Akbar? Atau Fahri? Nah, silakan. Siap, berdoa mulai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Apakah hadir semuanya? Hadir, Bu. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Tepuk P5. Siapa yang akan memimpin nyanyi? Yuki, di depan. Dan semuanya berdiri. Bentar, berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tak bertumpah darahku. Di sanalah aku
penyakit yang menyerang sistem gerak pada tubuh manusia. Tujuan pembelajaran kita pagi ini adalah anak-anak ibu dapat mengidentifikasi berbagai macam penyakit yang menyerang sistem gerak. Yang kedua, anak-anak ibu dapat menjelaskan apa penyebab, gejala, dan cara pencegahan dari penyakit yang menyerang sistem gerak tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu anak-anak ibu mampu bekerja dalam kelompok melalui pengamatan terhadap penyakit yang menyerang sistem gerak tersebut. Setelah itu anak-anak ibu diminta untuk menampilkan hasil diskusi kelompoknya. Nah, sudah ada yang paham? Sudah. Nah, apakah ada yang ragu tentang tujuan pembelajaran yang ibu sampaikan tadi? Sudah. Nah, tidak semuanya paham? Paham. Nah, baiklah. Sekarang ibu mau bertanya, apakah kalian pernah mengalami kram otot? Pernah. Nah, pernah atau tidak? Pernah. Nah, siapa yang pernah mengalami? Nah, Fahri, apa yang kamu rasakan saat kram otot? Nah, apanya yang sakit? Nah, apanya yang sakit saat kram otot tersebut? Nah, kaki. Nah, Yazil, apa yang terasa pada saat kram otot tersebut? Yang keraskan suaranya, bagaimana? Susah bergerak. Ya, susah bergerak. Ototnya jadi bagaimana? Bagaimana otot kita kalau kita sudah terkena kram otot? Nah, ototnya menjadi tegang. Nah, coba perhatikan. Nah, apakah seperti ini? Nah, coba tengok gambarnya. Nah, ini adalah gambar kram otot. Nah, kapan kram otot itu terjadi biasanya? Ketika olahraga. Ketika berolahraga. Siapa yang tahu apa penyebabnya? Karena tidak melakukan pemanasan. Coba perhatikan gambar. Lah, orang tersebut mengalami kram otot di bagian mana? Nah, di bagian paham. Nah, dia sedang melakukan olahraga apa? Nah, dia melakukan olahraga lari. Dalam sedang berlari, kram ototnya kambuh atau ototnya menjadi tegang. Nah, karena dia tidak melakukan pemanasan. Jadi untuk menghindari terjadinya kram otot, apa yang kita lakukan sebelum berolahraga? Kita melakukan pemanasan. Apakah sebelum berolahraga saja atau sesudahnya juga? Nah, berarti sebelum dan sesudah berolahraga. Nah, kita melakukan pemanasan dan pendinginan. Lah, ada yang pernah melihat gambar seperti itu? Ada pernah melihatnya? Nah, bahkan ada yang pernah mengalami. Nah, untuk masuk kepada pembelajaran, coba perhatikan video. Ibu akan menampilkan video berbagai penyakit yang menyerang sistem gerak. Coba perhatikan ya. Nah, semuanya coba perhatikan. Kegiatan
kaki berbentuk O. Inilah contoh dari rhinitis yang menyerang tulang pada manusia. Selanjutnya, pencegahan rhinitis dapat dilakukan dengan berbagai cara. 1. Mengkonsumsi makanan kaya vitamin D, kalsium maupun fosfat. 2. Ibu hamil mengkonsumsi suplemen vitamin D sesuai anjuran dokter. 3. Berjemur di bawah sinar matahari selama 10-15 menit sehari. Akan tetapi, sebelum berjemur, gunakan krim tabir surya atau sunscreen untuk mencegah kanker kulit. Selanjutnya, osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit yang disebabkan karena menurunnya kepadatan tulang. Osteoporosis disebabkan oleh kekurangan kalsium dan fosfor. Penyakit ini menyebabkan tulang terasa nyeri atau mudah patah saat terjatuh.
video tadi. Apakah ada yang kurang paham? Nah, apakah ada yang kurang paham? Tidak. Nah, ada berapa penyakit sistem gerak yang kamu lihat dalam video tersebut? Coba sebutkan, ada berapa? Sebutkan, apa yang diingat? Yang pertama, stroke, apa lagi? Osteoporosis. Apa lagi? Lordosis. TBC, tulang, apa lagi? Yang ditusuk paku apa namanya? Tetanus. Selanjutnya, kram otot. Nah, penyebab dari penyakit tersebut, apakah ada yang tahu penyebabnya? Contohnya, kram otot, apa penyebabnya tadi? Tidak melakukan pemanasan sebelum olahraga. Kalau tetanus apa penyebabnya? Karena tertusuk paku yang berkarat. Selanjutnya apa lagi penyakitnya? Yang diingat? Stroke, apa penyebabnya? Pembuluh darah pecah. Pembuluh darah pecah. Adanya penyumbatan pembuluh darah yang menyebabkan pembuluh darah menjadi pecah. Selanjutnya skoliosis. Siapa yang tahu apa penyebab dari skoliosis? Sikap Duduk yang salah. Kalau lordosis bagaimana bentuk tulangnya? Lordosis kemana bengkoknya? Ke depan. Kalau skoliosis kemana? Ke kiri dan ke kanan. Ke kiri dan ke kanan. Sekarang coba tengok dulu yang ibu tampilkan ini. Coba diulangi lagi membacanya. Nanti setelah ini kita akan melakukan diskusi kelompok. Coba perhatikan. Rakitis adalah kekurangan vitamin D. Vitamin D. Bagaimana cara kita mencegahnya? Dengan mengkonsumsi banyak makanan yang mengandung vitamin D. Yang kedua, osteoporosis. Apa yang menyebabkan osteoporosis? Pengeroposan tulang menjadi rampung dan mudah patah. Coba perhatikan. Bagaimana cara kita supaya terhindar dari osteoporosis? mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin D, kalsium, dan fosfor. Misalnya kalsium, susu, dan makanan ikan. Selanjutnya kifosis. Kifosis bagaimana bentuk tulangnya? Bengkok ke depan atau ke belakang? Bengkok ke belakang. Penyebabnya adalah sikap duduk yang salah. Selanjutnya lordosis. Coba perhatikan lordosis. Bagaimana bentuk tulangnya? Bengkok ke depan. Tulangnya melengkung ke depan. Penyebabnya adalah sikap duduk yang salah dan membawa beban terlalu berat. Skoliosis bagaimana bentuk tulangnya? Tulangnya melengkung seperti huruf S. Cara pencegahannya adalah Sama-sama tulang dan
Bagaimana caranya? Supaya kita terhindar dari patah tulang. Berhati-hatilah saat berkendara. Berhati-hati saat berkendara. Setelah itu apa yang kita minum supaya tulang kita menjadi sehat dan tidak mudah rapuh? Susu. Susu. Apa lagi? Apa tadi? Supaya kita terhindar dari piaran tulang. Makan ikan. Selanjutnya di sini ada polio. Sudah nampak? Polio itu disebabkan oleh apa? Oleh virus. Oleh virus polio. Selanjutnya adalah Tetanus. Tetanus disebabkan oleh apa? Bakteri yang menyebabkan otot bekerja terus-menerus sehingga tidak dapat bekerja lagi. Yang selanjutnya adalah Kram otot. kram otot. Kram otot ini disebabkan oleh apa tadi? Tidak melakukan pemanasan sebelum olahraga. Nah, kalau begitu, sekarang ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Jadi duduk kelompoknya seperti ini aja. 1, 2, 3. Nah, sekarang nanti setelah duduknya per kelompok, kalian akan ibu kasih tugas untuk mengelompokkan 3 saja jenis penyakit. Tiap kelompok mendapat 3 jenis penyakit yang dikelompokkan dalam bentuk tabel. Nanti akan ibu kasih kertas karton. Sekarang silakan duduknya dibagi per kelompok menghadap ke kelompoknya masing-masing. Bagi 1 orang per kelompok. Ini ada bahan bacaan yang akan dibaca sebelum membuat diskusi kelompok. Coba tengok. Ini ada kertas karton. Jadi nanti penyakitnya dibuat di kertas karton. Sebelum membuatnya baca dulu tugas instruksi kelompok. Ada nampak? Ini ada gunting, 1 orang per kelompok. Ada nampak di sana? Ya, yang di belakang. Ada nampak? Perhatikan dulu nama penyakit yang kamu dapatkan. Tiap kelompok mendapatkan penyakit yang berbeda. Jadi nanti gejala di sana ada berapa tabel yang kamu lihat? 3. Di sana ada 3 tabel. Berapa tabelnya ada? 4 atau 3? Nama penyakit, penyebab, gejala, cara Ya, di sana ada nama penyakit, penyebab, dan cara pencegahannya. Jadi nanti ditulis di sana ya. Sekarang coba bekerja sama, semuanya sama-sama bekerja. Gunting. Gambar penyakit yang kamu dapatkan, kamu gunting. Selanjutnya ditempel di sana.
boleh ditulis 2. Kalau lebih dari 2 boleh. Nah, coba ditengok bahan ajarnya atau nama-nama penyakit yang kalian dapatkan. Dari bahan ajar atau buku yang kamu baca yang dibagikan. Di dalam tabel, di dalam karton.
Nah, semuanya coba kalau ada yang ragu, coba tengok kembali bahan ajarnya atau modulnya tentang penyakit yang kamu dapatkan. Nah, kalau ada yang didapatkan dari sumber lain juga boleh dimasukkan ke dalam hasil diskusi kamu.
tinggal satu lagi. Nah, kelompok dua bagaimana? Nah, tinggal satu lagi. Nah, kelompok di satu bagaimana? Sudah siap belum? Nah. Kelompok yang dua ini tinggal satu lagi. Kelompok tiga. Nah, nanti saat mendiskusikan tidak harus kelompok satu terlebih dahulu, boleh kelompok dua, boleh kelompok tiga. Mana yang bisa atau mana yang siap terlebih dahulu. Tidak harus berurutan. Sudah? Nah, kelompok tiga sudah siap. Kita tunggu kelompok yang lain dulu ya. Secara rutin Sudah? Nah, tunggu kelompok satu bicara sedikit lagi. Nah, sembari sudah siap, coba diulangi lagi membacanya. Nanti ada yang salah atau salah buat. Coba perhatikan lagi. Bagi yang sudah siap kelompoknya, nama penyakitnya ditulis di bawah ya. Di bawah gambar. dan umum. Nah, mungkin di dalam diskusi kelompok ini tidak semua penyakit yang kita lihat tadi Ibu kalian dapatkan. Karena satu kelompok hanya mendapatkan 3 macam penyakit saja. Tapi kebutuhan Nah, sekarang ini bersiap-siap kelompok mana yang mau menampilkan hasil diskusinya terlebih dahulu. Kelompok 2 atau 3 atau kelompok 1. olah hidup bersih. Mana yang siap? Hidup bersih. Mana yang siap yang boleh menampilkan hasil diskusi kelompoknya terlebih dahulu. Mana kelompok yang sudah siap? Mencuci tangan. Tangan dengan bersih. Yang bersih Kalau sudah siap semuanya? Sudah? Kelompok 1 bagaimana? Sudah siap? Nah, sekarang kelompok mana yang mau menampilkan diskusi kelompoknya terlebih dahulu? Kelompok 1. Nah, silakan. Nah, berdirinya berdua ya. Yang satu memegang hasil diskusinya, yang satu membaca. Siapa yang mau? Atau boleh berdiri semuanya ke depan? Nah, boleh berdiri semuanya ke depan. Depan, ke depan. Sebelah mana? Nah, boleh berdiri semuanya ke depan. Baiklah, kami kali-kali Tunggu lah, kelompok yang lain coba dengarkan dan perhatikan. Baiklah, Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. nama penyakit adalah lordosis. Penyebab penyakit tersebut adalah faktor genetik, kegemukan atau obesitas, postur tubuh yang buruk. Gejala penyakit tersebut sakit punggung, terutama di bagian pinggang. Punggung bawah terlihat melengkung
terlebih. Ketidakseimbangan postur tubuh saat berdiri atau berjalan. Cara pencegahannya adalah menjaga berat badan ideal, melakukan latihan fisik secara rutin untuk memperkuat otot perut dan punggung. Nama penyakit adalah rakitis. Penyebab adalah kekurangan vitamin D, kalsium atau fosfor yang esensial sebagai bagi kesehatan tulang. Gejala penyakit tersebut, tulang menjadi lunak dan mudah bengkok, gigi tumbuh lambat dan mudah rusak. Cara pencegahannya adalah cukupi kebutuhan vitamin D dengan berjemur di bawah sinar matahari. 3. Nama penyakitnya adalah polio. Infeksi virus poliovirus yang menyerang sistem saraf pusat, terutama pada anak-anak. Gejala tersebut adalah demam, sakit tenggorokan dan sakit kepala pada tahap awal, mual, muntah dan lemas. Cara pencegahannya adalah menerapkan pola hidup bersih, termasuk mencuci tangan dengan benar. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kalau ada yang bertanya, kami silahkan. Lah, masih ada yang mau ditanyakan dengan kelompok 1? Ada yang ragu tentang hasil diskusi kelompoknya? Nah, bagaimana kelompok yang lain? Ada yang ingin ditanyakan atau apa ada yang ingin menambahkan dari jawaban hasil diskusi kelompoknya? Bagaimana kelompok lain? Apakah ada yang ingin menambahkan? Bagaimana? Hah? Coba perhatikan dulu. Perhatikan. Nah, coba tambahkan kelompok 2. Apa yang mau ditambahkan? Nah, tentang apa? Coba sebutkan. Nah, ada yang mau menambahkan? Tidak? Kalau tidak, cukup sampai di situ saja. Atau ibu akan menambahkannya, ibu akan menambahkan yang ketiga yaitu polio. Ada penyakitnya polio, itu yang kamu dapatkannya. Jadi cara pencegahannya adalah dengan melakukan imunisasi polio. Nah, tambahkan di sana nanti ya, ibu tambahkan. Polio itu cara pencegahannya adalah dengan melakukan imunisasi polio. Nah, oke, baiklah. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kelompok 2 atau kelompok 3 terlebih dahulu. Kelompok 2 ya, silakan. Semuanya lagi ke depan. Melakukan imunisasi polio. Nah, siapa yang akan membacakan? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1. Nama penyakitnya adalah tetanos. Penyebabnya adalah oleh bakteri Clostridium tetani. Gejalanya adalah kejang otot di seluruh tubuh, kesulitan menelan dan bernapas, dan demam atau berkeringat. Cara pencegahannya adalah membersihkan luka dengan baik untuk mencegah infeksi. Nomor 2. Nama penyakitnya adalah skoliosis. Penyebabnya cedera atau infeksi pada tulang belakang dan sikap duduk yang salah. Gejalanya adalah tulang belakang melengkung ke samping sehingga bahu dan pinggul tampak tidak rata. Cara pencegahannya adalah olahraga teratur. Olahraga teratur adalah untuk menguatkan otot punggung dan perut. Nomor 3. Nama penyakitnya adalah patah tulang. Penyebabnya
cedera atau kecelakaan seperti jatuh atau tabrakan. Gejalanya adalah nyeri hebat di area tulang yang patah, terutama saat bergerak. Cara pencegahannya adalah berolahraga secara teratur untuk meningkatkan kepadatan tulang. Baiklah, hanya itu yang saya sampaikan. Pada yang bertanya, silakan. Apakah ada yang mau bertanya atau yang ingin menambahkan? Ada? Hah? Apakah ada yang mau bertanya atau menambahkan? Tidak ada? Mungkin sampai di sini, cukup sampai di sini dulu. Kita lanjut kelompok yang ketiga. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok tiga. Dimani dekat Yazid. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 3. 1. Nama penyakit osteoporosis. Penyebab kekurangan kalsium dan vitamin D. Faktor usia, terutama pada wanita atau pasca menopause. Gaya hidup tidak aktif dan jarang berolahraga. Gejala, nyeri punggung akibat keretakan tulang belakang atau postur tulang membungkuk. Cara pencegahan, konsumsi makanan tinggi kalsium, susu, keju, yogurt, dan vitamin D. Nama penyakit yang kedua, kram otot. Penyebab dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Gejala, nyeri tiba-tiba dan tajam pada otot yang keram. Cara pencegahan, minum air yang cukup dan menjaga tubuh tetap terhidrasi. Yang ketiga, psikosis. Nama penyakit psikosis. Penyebab terutama saat duduk bungkuk. Gejala, punggung tampak bungkuk melengkung ke depan. Cara pencegahan, melakukan olahraga yang menjaga kelenturan otot punggung. Itu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana? Apakah ada kelompok lain yang ingin menambahkan atau bertanya pada kelompok tiga? Ada yang ingin bertanya atau yang ingin menambahkan? Silakan. Silakan. Nomor 3. Ya, silakan. Penyebabnya terutama saat duduk bungkuk. Berarti Penyebabnya adalah sikap duduk yang salah. lagi kelompok 1 ingin menambahkan penyebab dari penyakit kifosis, yaitu sikap duduk yang salah. Bagaimana kelompok 3? Apakah menerima masukan dari kelompok 1? Ya, nanti setelah kembali ke tempat duduknya, perbaiki atau tambahkan ya penyebab yang penyakit nomor 3. Oke, terima kasih kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya kita tepuk tangan. Terima kasih diucapkan kepada kelompok 1, 2, dan 3 yang telah menampilkan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Apakah masih semangat? Masih. Apakah masih semangat?
silang atau lingkari? Nah, coba dibaca soalnya, ada yang ragu nanti ditanyakan ya. Kalau ada yang kurang mengerti nanti boleh bertanya. Tapi tidak boleh menyontek. Lah, pembuatnya tidak ada yang bersuara. Coba jangan selalu fokus karena permen tadi ya, nanti semuanya akan ibu kasih. Nah, semuanya konsentrasi untuk membuat latihan dulu. Kalau ada yang ragu, kalau soalnya sulit,
Bagaimana cara kita mencegah penyakit rakitis? Siapa yang dapat? Berjemur di bawah sinar matahari. Berjemur di bawah sinar matahari. Banyak konsumsi vitamin D. Vitamin D bagus. Nah, kalau begitu sekarang kita nyanyikan nama-nama penyakit tersebut. Masih ingat kan? Masih. Betul? Sekarang kita coba ya.
Ya, Bu. Ada